We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Mas Samir, seorang pendaki gunung dan juga staf di satu sekolah di Gresik. Ya, sore juga Pak. Mas, gunung apa yang sudah pernah Anda daki, Mas? Silakan. Ya, nggak hanya seberapa sih Pak, belum sepenuhnya sih. Ada di Jawa Timur, itu ada Gunung Semeru, terus Gunung Arjuno, terus ada Gunung Argopuro juga, Butak, Penanggungan, itu juga pernah. Untuk Jawa Tengah, itu masih di Gunung Merbabu, Sindoro, dan Sumbing. Dan untuk paling jauh Pak, itu di NTB, ya NTB. Itu ada Gunung Rinjani. Oke. Yang paling menantang yang mana, Mas? Ya untuk semua gunung sih menantang semua ya Pak ya. Cuma paling menantang itu dan paling berkesan itu di Gunung Arjuno, daerah Jawa Tengah. Jawa Timur. Mengapa? Itu dari treknya, terus dari mistisnya juga itu sangat terasa sekali. Terus ada banyak petilasan di situ, peninggalan-peninggalan itu. Terus budayanya juga ada di situ. Sejak umur berapa naik gunung, Mas? Itu waktu mulai penggiat alam itu mulai lulus sekolah, lulus SMA. Oke. Mulai SMA. Cuma kalau dari pramuka itu dari dulu. Waktu SD itu sudah kepingin ikut, cuma nggak boleh orang tua. Seberapa sering naik gunung? Itu sekitar biasanya itu 1 bulan 2 kali, 3 kali. Oke. Sampai sekarang ya berarti? Iya, sampai sekarang. Cuma akhir-akhir ini kan pandemi ya, jadi agak dikurangi. Sewaktu Anda di puncak gunung, Anda pernah mengatakan menghening itu perlu ya? Perlu untuk apa, Mas? Silakan. Ya kalau nggak salah itu di Gunung Putuk Lesung kalau nggak salah itu. Itu di dataran Pegunungan Arjuno yang melalui Kecamatan Purwosari, Pasuruan itu. Nah, di situ memang nggak tahu kenapa kok banyak pikiran yang senang di situ, merasa nyaman lah. Itu pada waktu lewat situ akhirnya mencari ketenangan di situ, kan sepi ya Pak kalau di situ. Nggak seberapa familiar itu pegunungannya, jadi enak merasa sendiri juga bebas dari tekanan dari di pekerjaan termasuk, terus tentang percintaan juga gitu. Jadi di situ tempat yang paling hening untuk Anda selama ini? Ya Pak, di situ. Karena juga di situ pendakian jalur Purwosari itu kan termasuk banyak peninggalan situs-situs dan masih Jawa lah. Kalau istilahnya kejawen gitu loh. Jadi suka. Oke. Anda mengatakan butuh sebuah keikhlasan dan perjuangan untuk menengok keindahan yang nampak
karena keindahan dari Tuhan tak akan mengecewakan. Itu di mana itu, Mas? Itu di mana itu ya? Kalau nggak salah ya sama Pak. Itu seingat saya itu waktu apa mengutarakan kata-kata itu ya di Putuk Lesung itu kebanyakan. Itu kan hampir 3 kali saya ke sana. Itu. Wow, wow. Nah, Jadi keindahan ya. Jadi apa? jadi enak lah Pak, enjoy gitu. Keindahan di spot mana saja yang menurut Anda harus dilihat, Mas, selama ini di Ya, pegunungan-pegunungan ini? itu dari spot manapun kalau kita lewat jalur Purwosari, Arjuna via Purwosari itu. Jadi di sebelah kiri kanan itu kita melewati perbukitan, terus masuk ke hutan, di situ kita melewati situs-situs. Nah, di situ kita banyak spot-spot yang kita lihat itu tidak biasa dari sebelumnya. Kalau kita naik gunung itu biasanya kalau spot awan, spot apa itu kerindangan cuma gitu. Kalau di sekitar situ banyak spot ya juga termasuk apa bisa melihat awan, bisa melihat penghijauan juga situs-situs itu. Tuh. Nah, selain Arjuna mana saja, Mas, yang bisa direkomendasikan gitu? Selain Arjuna itu mungkin yang lagi apa banyak didaki itu Semeru, Mas. Ya Semeru, Pak. Itu yang paling Oke. tren. Oke, oke, oke. Nah, Anda pernah mengatakan ini, oh ya, menulis puisi, satu puisi yang cantik sekali. Jika memang jalan setapak adalah takdir, beban di pundak adalah kehidupan, sumber mata air adalah anugerah, tumbuhan yang hijau adalah nikmat, dan rumah adalah tujuan utama. Maka selama masih menghembuskan nafas, apapun akan diperjuangkan. Mas Amir dapat puisi ini di mana, Mas? Dan mengalami pengalaman apa waktu itu? Silakan. Itu juga kalau nggak salah sih lupa saya. Itu ya di Putuk Lesung juga itu. Cuma itu saya waktu itu mengutip sedikit dari materi Mapala, buku Mapala. Itu lupa saya juga ada apa? Nggak mengikutkan catatan kakinya itu. Cuma saya tambahin sedikit gitu aja. Ya memang sih pada waktu itu juga iseng-iseng aja sih Pak. Ya itu memang sih perjalanan luar biasa dalam pendakian tersebut. Ditetapkan jalur setapak yang jelas untuk menuju apa yang kita capai. Pada saat perjalanan, gitu pun di dunia kita harus mengikuti jalan yang sudah digariskan. Dalam pendakian juga kita wajib membawa perbekalan dan peralatan yang standar atau bekal yang cukup. Nah, semua itu dikemas jadi satu, dipikul di pundak kita. Memang hidup ini harus mempunyai bekal dan bekal itu kita pikul sekuat mungkin dalam perjalanan kehidupan yang panjang. Sumber mata air adalah menggambarkan anugerah. Jadi anugerah dari Tuhan itu harus kita syukuri. Waktu perjalanan kita menemukan sumber air, kita bersyukur sekali karena hidup di gunung itu kalau tidak ada air, Pak, Masya Allah, sudah kolab kita. Tumbuhan yang hijau adalah bukan sebuah keindahan, ya, keindahan dari Tuhan. Tumbuhan di sepanjang jalur ada bebatuan, nah itu kita akui karena itu adalah sebuah kenikmatan dalam perjalanan tersendiri. Nah, kita harus bersyukur juga bahwa diberi kenikmatan yang luar biasa dalam bentuk apapun selama kita menjalani kehidupan tersebut. Dan rumah adalah tujuan utama. Sebuah pendakian yang terpenting adalah pulang kembali ke rumah dengan selamat. Nah, itu tujuan utama sebenarnya. Karena dalam kehidupan pasti kita akan pulang, Pak. Yaitu menghadap kematian. Bukan ke puncak berarti ya tujuannya? Hanyalah bonus. Biasanya berapa orang kalau naik?
Tergantung situasi kondisi, Pak. Kalau memang kita ingin sendiri, kita ingin menghening, itu paling nggak maksimal 2 orang. Sering Anda 2 orang, Mas? Gimana? Sering, kalau 2 orang sering? Iya sering, Pak. Itu sering kalau 2 orang. Bahkan ke Welirang pun juga sering 2 orang itu. Karena ya merasa kepingin sendiri dan kepingin bertukar pikiran dengan teman gitu. Wow wow. Kalau paling banyak berapa orang? Paling banyak itu 25 orang. Wah, itu sudah repot itu, bukan Iya, banyak. itu sudah beda lagi, Pak. Waduh, yang depan sama yang belakang itu yang kasihan. Ya, itu harus ada strategi, harus ada persiapan yang mantap. 25 sampai puncak, Mas? Alhamdulillah sampai puncak, Pak. Wow. Berapa lama kalau bawa 25 orang itu? Ya itu juga kenangan saya ke Arjuna juga, Pak, itu. Arjuna kan terkenal mistisnya itu luar biasa, Pak. Nah, saya waktu itu merawat 25 orang itu bersama dengan 3 rekan saya yang membackup itu luar biasa itu. Dan tangis bahagia ketika melihat semuanya itu bisa naik puncak. Ada yang menangis dan lain sebagainya. Seru pokoknya, Pak. Apa tantangannya kalau orang banyak gitu, Mas? Jadi gini, Pak, kita harus bersiap mental kita ketika menghadapi berbeda-beda jenis pikiran mereka, ego mereka itu harus kita mengimbangi. Dan yang paling terdepan adalah kita harus saling mengalah. Wajib itu, Pak. Ketika ada yang sakit, kita mementingkan orang tersebut, bukan mementingkan ego kita sendiri. Itu. Nah, Anda ini berarti apa, Mas? Guide untuk naik gunung? Kalau dulu sih nggak guide sih, Pak. Itu cuman suka aja. Ya mulai awal-awal ini mulai ingin menjadi guide, cuma itu terkendala prosesnya itu sangat mahal juga. Kan sekarang ada asosiasi pemandu gunung Indonesia itu, Pak. Oke oke. Lisensi. Tapi kan kalau berlima gitu kan nggak usah guide, Mas? Itu kalau APG itu khusus untuk untuk industri wisatawan, Pak. Jadi kalau cuman buat teman-teman saja itu nggak pakai. Gitu. Ya 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 ya. Mhm. Oke oke. Paling sulit momen waktu apa, Mas? Paling sulit itu waktu menghentikan ego seseorang tersebut ketika ingin merasa dirinya puas, itu paling sulit itu, Pak. Dan itu terjadi di Gunung Penanggungan. Itu ada beberapa orang itu saya membackup yang anak dari kampus itu. Nah, itu ada kegiatan, cuma anaknya itu egonya itu tinggi. Dan itu waktu itu saya ya sempat bingung, sempat ragu, campur aduk jadi satu karena itu nyawa ya, Pak. Jadi mau gimana lagi? Jadi harus ya bisa meyakinkan anak tersebut itu. Meyakinkan untuk naik ke puncak? Iya, karena kalau kita turun pun nggak bisa dalam keadaan seperti seperti dia itu sudah down, terus waktu itu hujan juga, jadi kita harus meyakinkan dia bahwa bisa. Wow wow. Dan berhasil? Dan berhasil. Oke oke. Terima kasih, Mas, atas waktunya. Ya, sama-sama, Pak. Sangat luar biasa pengalamannya. Oke, kita kapan-kapan ketemu di Gresik, Mas. Oke, terima kasih, Mas Amir, Ya, siap. atas waktunya. Ye, matur nuwun. Ye. Oke.